Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalidi, tutor kalian pada mata kuliah Belajar di Era Digital. Pada pertemuan kuliah yang pertama ini, kita akan membahas eh, pengantar mata kuliah Belajar di Era Digital. Adapun materi kita pada kali ini itu pokok pembahasan kita pada kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian belajar di era digital. Yang kedua, ciri-ciri belajar di era digital. Yang ketiga, manfaat belajar di era digital. Kemudian yang keempat, transformasi pendidikan di era digital. Dan yang kelima, ciri khas pembelajaran abad 21. Itulah pokok pembahasan materi kita pada kali ini. Kita lanjut materi yang pertama, pengertian belajar di era digital. Eh, Pembelajaran digital adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian eh, belajar di era digital adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, komputer, dan berbagai aplikasi untuk mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi serta berinteraksi antara pendidik dan peserta didik, antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran ini memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat, serta membuka akses ke sumber belajar yang luas, namun juga menuntut adanya kemandirian, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Itulah pengertian belajar di era digital. Kita lanjut materi yang kedua, ciri utama belajar di era digital itu, ciri utamanya ada 3. Yang pertama, fleksibel, bisa menyesuaikan. Yang kedua, interaktif, saling melakukan aksi. Kemudian yang ketiga, berbasis jaringan, internet bisa. Nah, kemudian ciri-ciri belajar di era digital itu ada 5. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi seperti komputer, internet, video, simulasi, dan modul interaktif untuk mendukung proses belajar mengajar, untuk mendukung proses perkuliahan. Kemudian yang kedua, akses luas dan fleksibel. Nah, memberikan akses mudah ke materi pembelajaran, sumber daya, dan dosen kapan saja dan di mana saja, baik melalui pembelajaran tatap muka, tapi kita sekarang ini kan pembelajaran online. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajarannya mandiri. Nah, peserta didik atau mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan disiplin dalam menentukan tujuan, materi, dan jadwal belajar. Nah, kemudian yang keempat, interaksi dan kolaborasi memungkinkan interaksi yang lebih aktif melalui berbagai platform digital dan komunitas belajar online. Nah, kemudian yang kelima, fokus pada keterampilan kritis, menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, lebih kemampuan kemampuan mencari, mengolah, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber atau yang beragam. Nah, itulah ciri-ciri belajar di era digital. Nah, kemudian eh, manfaat belajar di era digital itu yang pertama, akses informasinya lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan efektivitas pembelajaran. Proses belajar mengajar lebih berdaya guna. Kemudian yang ketiga, demokratisasi pendidikan. Nah, apa namanya? Yaitu sistem pendidikan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Nah, itulah manfaat belajar di era digital. Nah, kemudian kita lanjut eh, materi selanjutnya yaitu transformasi pendidikan di era digital. Perubahan cara mengajar, cara belajar, dan cara mengakses ilmu di era digital. Ada poinnya, ada 3. Yang pertama, perubahan metode mengajar. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, akses pendidikan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, inovasi dan keterampilan baru. Yang pertama, perubahan metode mengajar.
dari guru sebagai pusat atau dari dosen sebagai pusat, kemudian pembelajaran menekankan peran aktif mahasiswa. Dulu kan dosen yang apa yang menekankan, sekarang mahasiswa yang dituntut untuk aktif. Nah, dosen hanya berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Nah, kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Nah, materi tersedia dalam bentuk digital, modul, video, atau e-book. Nah, kemudian evaluasi menggunakan sistem daring, bisa kuis online, atau diskusi nanti. Kemudian komunikasi melalui forum diskusi. Nah, ini komunikasi melalui forum diskusi. Bisa melalui forum diskusi yang ada nanti. Nah, itulah apa namanya eh, pemanfaatan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, transformasi pendidikan di era digital itu akses pendidikan yang lebih luas. Siapapun dapat belajar ini, melalui apa namanya pendidikan yang melalui transformasi pendidikan di era digital ini. Nah, kemudian belajar tidak terbatas di ruang kelas, tetapi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, karena kita menggunakan era digital. Nah, kemudian yang keempat, inovasi dan keterampilan baru. Munculnya model pembelajaran yang baru, yang beragam. Nah, kemudian mahasiswa dituntut memiliki keterampilan literasi digital dan berpikir kritis. Itulah transformasi pendidikan di era digital. Kemudian kita lanjut materi yang terakhir, ciri khas pembelajaran abad 21. Mahasiswa abad 21 sering juga disebut sebagai digital natives dengan karakteristik yang pertama, dia harus milik teknologi. Nah, terbiasa menggunakan gawai, internet, dan aplikasi digital sejak kecil. Kemudian yang kedua, belajar mandiri dan fleksibel, suka mencari informasi sendiri melalui internet, YouTube, Google, atau e-library. Kemudian tidak selalu menunggu penjelasan dari dosen, nah, tetapi harus berani mencari sendiri. Kemudian eh, yang ketiga, ciri khas pembelajaran abad 21 itu adalah kolaboratif dan interaktif. Kolaboratif dan interaktif, lebih nyaman belajar melalui diskusi kelompok, nah, atau kerja tim daring. Nah, itu ciri khas belajar di abad 21. Kemudian yang keempat, visual dan multimedia oriented, lebih mudah memahami materi yang dikemas dalam bentuk gambar, video, animasi. Nah, itu visual dan multimedia oriented. Kemudian yang terakhir, belajar di abad 21, ciri khas pembelajaran abad 21 itu ciri khas pembelajaran abad 21 itu adalah butuh literasi digital, mampu menyaring informasi yang valid dari berbagai internet, kemudian memiliki kesadaran etika digital seperti menghindari plagiat dan hoax atau berita bohong. Itulah ciri khas pembelajaran abad 21. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kita, belajar di era digital adalah belajar dengan dukungan teknologi digital. Kemudian ciri utamanya fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu, kemudian interaktif, melibatkan multimedia dan berbasis jaringan internet. Nah, kemudian transformasi pendidikan, kesimpulan kita tadi, yang pertama perubahan cara mengajar, belajar dan mengakses ilmu. Kemudian yang terakhir, pembelajar abad 21, yaitu generasi digital yang butuh pembelajaran ya, fleksibel, interaktif, dan berbasis literasi digital. Itulah kesimpulan kuliah kita pada kali ini. Kiranya sampai di sini dulu kuliah kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sukses selalu untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.